Ini adalah salah satu pojok dari pameran pendidikan yang diadakan di As-Salam ya, Pondok Pesantren As-Salam. Dan sekarang kita masuk ke stand nomor 9 yakni SMK As-Salam. Ini di sini diputarkan beberapa video tentang kegiatan yang dilakukan oleh SMK As-Salam, Teknik Komputer dan Jaringan. Ini adalah stand dari Gramedia. Oh, stand dari Gramedia nomor 10 dan 11. Oke. Ini dijual ya, Mbak ya? Iya. Dijual? Iya. Oh ya. Ada harganya berarti? Ada. Oh ya. Yang menunggu stand siapa? Itu Pak gurunya? Iya. Apa? Pak gurunya ini? Bukan, itu dari Gramedia ini. Oh, dari Gramedianya. Oh ya. Saya lihat dulu nih. Silakan Pak. Ya. Ini bukunya tentang apa aja nih, Mas? Bukunya tentang social science, sejarah ada, komik ada, novel juga ada, Ya komplit terus juga ya. self improvement juga ada tentang pengembangan diri gitu. Iya. Sudah tahu. Kita akan mendekat dari sebelah kanan dulu aja yang agak sepi ya ini. Nah, ini dia bacaan-bacaan komik gitu ya. Sejarah Jawa Jilid 1. Oh, keren. Thomas. Nih, malah yang membuat karya bukan orang sini ya. Justru dari luar ini. Samford Raffles. Oh. Raffles. Ya. Nih. Kan dapat bilang. 110. Perang Dunia, sejarah dunia versi Islam. Nah, itu perang ke dunia rahasia Nusantara. Atomic Habit. Beda-beda buku ya. Ini kok seragamnya? Lagi, Bapak. Iya. Tadi kita jadi kasar Iya. tadi. Oh, Iya. lah ngapain kamu kesini? Lili Oh ya, sama ya. sama ya, Iya. sama. Ini menurut penilaian kamu ini gimana? Apa Ya, yang Pak. kamu lihat ini? Apa ini? Pendapatmu bagaimana dengan yang dilihat ini? Bagus. Kalau ukurnya bagus apa? Ada buku-buku bermacam-macam. Ada novel, ada buku sejarah, ada buku komik sebelah sini. Nah, kamu rencananya mau membaca yang mana? Rusak saja buku itu. Oke. Lo Harry Potter ini yang siapa tahu nih Harry Potter itu yang ngarang siapa? J.K. Rowling, Itu siapa J.K. Rowling itu? penulis. Ya. Ceritanya gimana? Dia seorang pengusaha? Harry Potternya. Apa? Penyihir. Ceritanya kok dia bisa ngarang gini gimana? Tahu nggak? Wow. Nggak tahu. Mungkin dari isi kepalanya kali. Iya, itu ngarangnya di mana? Itu ngarang mungkin mikir. Iya, di rumah atau di pinggir Tidur sungai? mungkin mimpi. Mungkin dia mimpi apa Oh. lagi gabut. Ini adalah ibu rumah tangga yang menceritakan ibu rumah tangga. Dia berada di kalau di sini di warung sebuah warung. Dia pesan hanya kopi atau teh satu cangkir, tetapi dia seharian penuh di sana. Oh, menghayal ya. Iya, kemudian dia menulis dan dia ditolak oleh beberapa penerbit. Wah, padahal laris ya. Enggak ada yang mau. Terus Hanya satu penerbit yang tertarik. akhirnya Kemudian booming, ya, dan ternyata sekarang banyak peminatnya. Kemudian ada prosedur yang tertarik, produser bukan prosedur, nah. Ada produser yang tertarik, kemudian difilmkan begitu. Jadi ini adalah kalau di sini namanya mbok di pengangguran tapi nulis buku, nah gitu. Maka bagus tuh, pengangguran tuh bagus, bisa membuat karya yang melintasi dunia, nah gitu. Apalagi bungkam suara, apa itu? Iron. Toko buku abadi. Ya, tulis-tulisnya ini. Nah, ini terelie. Tadi kita sudah lihat di sana pada anak-anak di spanduknya anak-anak itu yang bahasa Indonesia tertulis besar penuhnya ini ya. Terelie ini wow, penuh nih ya. Karyanya banyak sekali. Ya, cukup menginspirasi. Gitu. Ini sudah laku berapa biji, Mbak? 4, 5. 5. Sekitar 5-6 bijian. Oh ya.
tema apa saja yang dibeli? Kalau yang laku itu lebih ke novel sama komik sih Kak. Oh, bedanya apa novel sama komik? Kalau komik itu kan kayak lebih ke cerita kartun. Hmm. Kalau novel itu ke cerita apa ya? Tentang ada yang percintaan, terus ada yang kayak cerita dari kisah diambil dari kisah seseorang gitu. Oh gitu ya. Novel. Oh, beda dengan saya ya. Gimana? Bedanya gimana? Kalau komik itu sama kartun, kalau komik itu ditulis, kalau kartun itu digambar. Menurut saya kok begitu ya? Bukan? Kalau kartun komik itu kan cerita dari kartun. Oh ya? Ya, dari kartun, tapi serial Jepang gitu. Semuanya gitu ya? Iya. Ya. Itulah, ya tidak apa-apa. Ya, Nah, yang penting ini kita menyaksikan. ya beda persepsi tapi tetap. Ya, intinya sama, hanya Iya. mengungkapkan apa yang menjadi pikiran ya. Iya. Nah, gitu. Oke, terima kasih ya, Iya, Mbak ya, sama-sama. Mas. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita berada pada ini apa ini? Oh ini pada kalau tadi nomor 10 11 ini kira-kira nomor 12. Ini apa ini ya? Ini ada apa ya ini? Ini stand apa? Madrasah Alia. Lah ya stand madrasah. Itu stand apa ini? Kayak Harry Potter ngono kayak ngene iki. Oh, bukan. Bukan. Yang Harry Potter yang SMA. Oh, ini apa ini? Temanya kayak Old Town Road gitu. Apa itu? Jadi kayak jadul Iya. vintage Vintage gitu Pak. Oh ya. Ngapain itu ya? zaman dulu. Oh gitu. Ya, perkenalan dulu, silakan. Halo, nama aku Zahwa. Aku dari Madrasah Aliyah. Asal. Asal Bandung. Jauh. Iya. Nenggelis ya? Kalau aku Maulida Almira dari Semarang. Oh, Semarang itu terkenal apa? Terkenal apa Semarang? Lumpia. Oh iya lebih ya. Sama itu yang gambar kereta api itu apa namanya? Wingko Babat. Oh iya. Oh iya. Oh Windows Bapak. Oke. Coba diceritakan ini kamu bikin ini maunya apa gitu? Siapa? Salah satu. Ya, untuk sekilas menunjukkan tentang Kak sini. Aja yang ada di Madrasah Alia. ya, kayak kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di Madrasah Aliyah. Jadi kita tuh bisa langsung lihat dari galeri-galerinya gitu Pak. Oh iya. Contohnya? Kayak di Madrasah Aliyah tuh ada Student Day. Student Day. Maksudnya apa? Itu tuh jadi Artinya kita apa? Di Madrasah Aliyah anak-anak itu bisa milih sesuai bakat dan minat mereka untuk kayak mau ada acara gitu kan. Jadi mereka tuh bisa ikut apa yang mereka inginin. Kayak misal aku suka memasak, aku pengen ikut acara memasak. Nanti kita kayak masak-masak bareng-bareng gitu Pak. Wah enak itu. Enak. Kalau misalnya suka Pasti olahraga, nanti ada yang cabang olahraga juga. Jadi ada banyak sesuai dari peminatan siswa masing-masing. Berikutnya nama berikutnya. Nama saya Al Aina Dari? dari Semarang. Oh jauh. Podo gue mau. Iya. Ya. Ini? Aleta dari Bandung. Oh. Podo gue. Sama. Oh. Apa kencan? Kencan waktu ke sini? Enggak dong. Enggak. Jadi alasannya kok kamu sekolah sampai jauh-jauh ngapain? Karena asalam bagus. Oh, ini Sama, asalam bagus. Dan dulu bapak saya alumni sini, Pak. oh gitu. Oh, keturunan berarti Iya, ya. keturunan. Kalau itu kok bisa bagus gimana ceritanya? Ini dilihat dari luar saja sudah memukau ya asalam ini. Kok saya nggak bagus ya? Malah ini cantik. Ya, jadi sekolahnya cantik gitu ya. Nah, ya oke. Nah, terus ini yang kamu unggulkan untuk stand ini apa? Di sini kita bisa mengunggulin bakat kita dalam bidang kekreatifan masing-masing. Kreativitas masing-masing. Kamu kreatif ngapain? Karena ini pure dari santri yang membuat semuanya. Oh, ide-ide khusus. Ya. Tidak dari gurunya. Ya, Tidak, ini hebat. handmade lukisannya juga yang buat Areta. Ini mana? Yang mana tangannya? Itu karyamu? Iya. Ini kok saya menilai kok kamu pusing ya? Nggak muter-muter ini. Itu judulnya apa? Tidak apa ya? Starlight. Apa itu? Terinspirasi dari Starry Night. Apa itu? Starry Night itu salah satu lukisan zaman dulu yang populer banget. Saya kok belum pernah lihat ya? Ya itu karena lukisannya itu di Ini.
Iya itu. Oh, itu. Karya Van Gogh. Iya. Van Van Gogh. Gogh. Ya, Van Gogh. Oh, Van Gogh itu ya. Kok nggak Effendi aja kan sama ruwetnya itu? Iya. Baguslah. Yang penting kalau kita tuh bisa mencontoh seseorang itu udah keren. Mencontoh aja udah bagus. Ya, apalagi melebihi ya. Jadi loh, kamu kok ngelukis tuh besok mau jadi apa? Mau jadi seniman. Oh iya, ini Bismillah bakal kerja di hubungan internasional. wah cocok. Ya, bagus. Kamu harus banyak berbahasa. Sekarang udah bisa bahasa apa? Bisa bahasa Inggris. Loh, kok sana lancar. satu? Bisa bahasa berapa sekarang? Baru Cuma mau sih. Apa coba sebutkan? bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab tapi sedikit banget. Loh, ya toh baru 3 atau 1 ada lagi mestinya. Bahasa Jawa. Nah, ya toh aku ngene wis kuwi bener. Mesti iso cah sekolah SMA ya. Oke ya, makasih. Iya. Selamat bertugas. Nggih. Makasih juga. Nggih. Ya teman-teman, kita saksikan stand nomor 13. Ini adalah Perpustakaan As-Salam. Oke. Ini Perpustakaan As-Salam. Ya, kamu yang bagian jaga. Memangnya bisa jelaskan apa Perpustakaan As-Salam itu? Saya perkenalan sih. Ya. Yuk. Ya, nama saya Fadila Kalisa Putri. Panggil aja Kalisa. Saya Dari Bekasi. Bekasi. Saya wakil OP Perpus. oh gitu. Ini Nama saya Prisia Mesisa Feriza. Saya anggota 1 Perpus. ya. Apa yang bisa dijelaskan dari perpustakaanmu? Yuk satu-satu siapa? Apa yang bisa dijelaskan? Ya, perpustakaan itu jadi tempat baca bagi santri-santri. Jadi kalau misalnya santri itu kayak merasa bosen atau gimana, pasti ke perpus buat baca-baca buku seperti baca novel, ensiklopedia, sama yang lain-lain. Terus juga kalau misalnya ada tugas, itu biasanya mereka cari-cari buku pelajaran kayak tentang hadis dan ilmu-ilmu lainnya gitu. Kamu? Jadi bilang perpustakaan As-Salam itu perpustakaan yang lengkap. Jadi Oh. semua yang mau dicari di sana tuh ada, dari buku sains, ilmu falak, terus karya tulis dan lain-lain. Senang ya. Oke. Sekarang yang di sini, ada yang bisa ceritakan? Oke, kalau tanya ini aja. Nah, ini kamu membawa ada majalah apa itu namanya? Koran ya? Koran itu ada koran apa saja? Ya, Ada koran dari Indonesia sama yang dari luar. Yang dari luar apa? Yang dari Indonesia apa? Korannya Cina. Cina toh? ada yang Ada Cina, dari Inggris. ada yang Cina, Inggris, Jepang, ada Korea juga. Masa? Mana yang Korea yang mana? Tapi nggak ada di Nggak sini. ada. Lagi belum Ini ada. adanya yang Inggris doang. Iya, adanya lagi yang Inggris Sama yang itu Cina. Cina. Oke ya. Sekarang ini ya. Coba mau lihat ini. Ini dari Cina. Nah, bahasanya apa? Iya, bahasa Inggris tapi Oh, bahasa Inggris. Usernya Cina loh ya. Ya tapi kan itu yang terbit Cina, Pak. Oh, Cina Jadi, tapi dari edisi yang bahasa Inggris. Cina, tadi yang bahasa Cina terus ditranslatein ke bahasa Inggris. Biar orang-orang ngerti itu. Oh, yang apa. bahasa Cina enggak ada. Nggak ada, orang-orang Oh, pasti nggak iya. ngerti kalau. Kamu kalau mau ke luar negeri pengennya kemana? Saya pengennya ke Jepang sih. Ya? Pengennya sih saya ke Jepang ya. Ngapain ke sana? Ya buat kuliah di sana. Ada apa kok pilih di sana? Ya di sana ada Universitas Tokyo, terus habis itu ya intinya ada yang hal-hal yang bikin aku tertarik gitu. di sana. Kenapa nggak ke Cina? Ya karena saya ragu dengan dengan apa ya, kayak di sana tuh makanannya kayak banyak makanan haramnya. Terus juga di sana juga mayoritasnya kan rata-rata juga muslim kan kurang ya di sana ya. Kalau di Jepang kan ada, mereka juga menghormati kita juga kan waktu kita melakukan ibadah di sana. Tapi nggak cita-cita main ke sana, ke Cina? Enggak. Kamu enggak? Aku rencananya mau kuliah di Malaysia. Ngapain ke sana? Karena ada fakultas yang aku cari di sana. Apa itu? Fakultas kedokteran. Oh gitu ya. Nah ini kalau balik ke Cina tadi ya, ada majalah Cina ya. Padahal sahabat Nabi itu ada 10 yang dijamin masuk surga. Tahu namanya?
Nah, salah satu adalah ada bersiar ke negeri Cina, di sana membuat masjid dan kabarnya dia meninggal juga di sana gitu. Itu salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga berdakwah sampai di sana. Nah, itu yang menurut saya menarik juga. Dan ada alimat yang mengatakan bahwa belajarlah atau menuntut ilmu sampai di negeri Cina, kan pernah dengar itu ya. Nah, gitu. Itu sebenarnya menjadi kita perhatian kita, karena saat ini yang menjadi kiblat dari teknologi itu bukan Jepang, bukan Amerika, justru Cina. Sekarang jembatan paling jauh di mana adanya? Di negeri Cina. Jadi kita mau ke pulau sebelah itu enggak masuk naik kapal enggak, tapi jembatan. Keren ya. Nah, itu salah satu kenapa negeri Cina menjadi rujukan ketika Nabi pada saat Nabi saja sudah menjadi rujukan untuk belajar sampai ke sana ya. Nah, gitu. Itu salah satu yang menjadi kenapa kok menjadi perlu jawaban kenapa kok Nabi menceritakan untuk belajar sampai ke negeri itu. Itu salah satu. Oke, terima kasih ya. Oke. Ini sama-sama, dan ini kita pada nomor 13 kita sudah jadikan, kita akan masuk ke stand nomor 14 menurut saya. Ini adalah SMA Al-Islam. SMA As-Salam, bukan Al-Islam ya, As-Salam. Bisa dijelaskan ada apa di SMA As-Salam? Bisa, ini jadi tema. Nama sih. Nama. Perkenalkan, nama saya Novelina Eka Dewantari. Biasa dipanggil Novelina, asalnya dari Kebumen. Wah, ngapak Iya, ya. ngapak. Bagus. Iya. Kenapa kamu ulang tahun di sini ya? Ini tuh ceritanya kan temanya tuh Harry Potter ya. Jadi Harry Potter gitu lilin-lilin biasa. Jadi itu dekor. Kebetulan kita juga punya produk ini dari minyak jelantah. Jadi ini minyak jelantah bisa dibuat lilin kayak gini, dan ini tuh aromaterapi. Oh, kayak Krisye ya? Ya. Krisye itu loh, lagunya apa? Krisye, lilin-lilin kecil. Ya, betul. Apa itu ya? Nggak inget lagunya. Nggak inget lagunya, saya juga enggak. Loh, sekarang mengapa kamu pilih tema ini? Ngapain? Karena kan jadi itu temanya dari eksportan ini tuh adalah literasi digital. Karena di Harry Potter ini ada satu ustadz dari SMA yang namanya Ustadz Helmi. Ustadz Helmi ini kayak mikir, oh apa kita buat Harry Potter aja ya Mbak ya Mas gitu. Terus kita kayak, oh ya udah nggak Ustadz gak apa-apa. Akhirnya ya sudah kan, berhubung Harry Potter juga itu literasi karena dia termasuk novel yang paling bestseller di dunia, dan juga apa ya, kayak keren aja gitu kalau dijadiin tema stand gitu, hiasannya bisa banyak kayak gitu. Ini juga masuk sama produk-produk kita seperti itu. Jadi di sini ada Hortadol. Ini Apa tuh, itu? Ini Kok pakai dol kayak odol? dol boneka. Jadi ini ceritanya tuh ini tuh dari serbuk tanah. Yang ini serbuk tanah, serbuk kayu. Nah, baru betul. Serbuk kayu, di sini ada tanah kompos ini dicampur yang sama arang itu. Habis itu di dalamnya ini ada kacang hijaunya. Ini kalau misalnya nanti disiram, dia bisa jadi rambut di sini, tumbuhnya tuh tanaman itu jadi kayak rambutnya gitu. Oh, apa Harry Potter ada gitu? Ada. Yang seri apa ya? Ada yang seri kedua, film iya. kedua. Waktu belajar apa tanaman-tanaman. Jadinya ini ada kita tuh. jadi kayak tanaman-tanamannya di Harry Potter gitu. Oh ya. Terus boleh lihat sini, samping sini. Senangannya potong ini tau gue. Oh. Jadi di sini Iya. ada produk dari SMA As-Salam, ini jelantah flower. Apa? Jelantah flower. Apa itu? Jadi kembang jelantah. Apa itu jelantah? Jelantah kan minyak jelantah itu dicampur sama sabun. Nah, sabunnya udah diparut gitu, tapi jadi nanti dia bakal jadi adonan kayak gini. Masa? Berarti bisa untuk mandi nih? Bisa. Ya enggak lo, nggak bisa no. Kan nggak bisa. Ya kan ada minyak jelantahnya. Masa Oh nggak ya, mandi? itu kan goreng gereh. Ini apa? Terus ini ntar dibentuk-bentuk. Ini karya semua nih, karya santri nih. Oh Ini iya, juga, oh ini iya. juga cerita. Ini juga yang tadi lilinnya tadi, ini aromaterapi. Iya. Terus ini ya tadi bonekanya yang tadi. Terus ini kita pernah lomba menghias clay ini loh, kayak plastisin gitu. Oh, diapain itu? Ini nanti dibentuk-bentuk, dihias. Nih Oh, waktu itu gitu. Ini juara karyanya? satunya. Ini temanya Indonesia waktu itu. Ini ada opor, rendang, apa ini, telur dadar. Aku dari Ini pengen. ada Mas Mbak. Bisa beli di mana ya?
bisa beli di ini keluar Asalam Jalan Menco ini kan semuanya apa namanya tuh Tempat jajanan ya. Jalan Menco. Jalan Menco, jadi kan ini keluar Asalam ini belok lurus ke sana itu nanti ada gang ke sini pertigaan pertolongan pertama itu belok ke kanan itu jajan semua isinya itu. Oh, iya, Terus iya. ini kemarin kita ada yang habis dari Thailand. Ini Siapa? orangnya ini mbak berdua ini Ini? habis Iya, habis dari dari Thailand. Thailand itu dengan uang Thai apa ya? Dengan uang bat. Uang Thai. Uang Thai. Bat. Bat namanya. Bat Kalau itu kita Mata rupiah, mata uangnya namanya bat. Bedroom. Oh, bat. Bat aja, bat aja. bat aja. Di sana murah-murah Pak. Jadi kayak Satu bat itu 500 perak. 500 perak. Oh. Nah, kamu beli apa? Aku beli Ini permen oleh-oleh mau ngerasain. Ini dimakan bisa. Bisa ini loh. Ini permen betulan. Ini Berarti mainan. tulisannya loh ini aksara Thailand ini aksara Thailand. Ini harus beli. Enggak harus ini enggak apa-apa Wih, di mama aja. aneh loh, Gua wih. coba. Wah, Enggak apa-apa. ada Permen dari saja nih. Thailand. Iya, itu karena dari program SMA itu juga ada yang ke jadi itu di yang Thailand itu satu paket sama negara Malaysia sama negara Singapura. Jadi itu Oh. ada pengabdian masyarakat sama kayak konferensi gitu. Iya. Oh. Jadi pengabdian masyarakat tuh di Klang di Kuala Lumpur. Itu kita tuh ngajarin anak-anak ini anak-anaknya TKW yang di sana. Oh. Anak-anak TKW Indonesia yang di Klang Kuala Lumpur itu. Mm-hmm. Terus habis itu di pengabdian masyarakat kita ngajar di situ sama ada konferensi di mana konferensinya? Konferensi di Malaysia. Di Malaysia juga konferensi. Berapa orang yang ke sana? 36 totalnya. Wah, banyak sekali. Putra putri. Oh. Soalnya nanti kayak dibikin per kelompok-kelompok gitu Pak. Jadinya buat ngajarnya itu nggak sekali brek 36 gitu nanti. Semisal yang Ada hari kelompok. pertama ada kelompok 1, kelompok 2. Jadi biar semuanya tuh dapat experience yang bagus gitu dan totalitas gitu Wow, Pak. keren ya. Iya. Ada juga program ke Jepang. Ke Siapa? Jepang. SMA. Oh ya, ke Jepang. Tapi belum berangkat yang tahun ini berangkat tanggal Rencana 11. kemana? Dari Thailand, terus kemudian Jepang, Enggak, mana lagi? ada beda paket gitu. Ya, Jadi terus, yang terus. kalau ke Thailand, Malaysia, Singapura itu satu paket, namanya PYS. PYS ini terus. kerjasama sama organisasi namanya Garuda Nusa. Itu biasanya emang berangkatin anak-anak yang kayak beasiswa gitu diberangkatin ke luar negeri Oh, gitu. gitu ya. Habis itu yang dari Jepang itu namanya JOS, Japan Overseas Study. Wah, Itu gitu nanti ya. di sana mengunjungi banyak, ada tempat Honda itu yang buat tempat bikin otomotif. Habis itu ke Kyoto University, itu di Universitas di Kyoto. Habis itu ke Kansai Gaida University. Kok akal Itu bener juga. kamu ya? Karena ini sudah dilama doktrinnya ini sudah menyerap di dalam tubuh. Oh, iya, Sama iya, di iya. sana nanti juga kita ada kayak pertukaran budaya gitu di SMA Ibaraki, itu juga di Jepang. Innalillahi. Sip. Jadi bapaknya itu. Gak apa-apa. Terus ya udah. Nanti ada jalan-jalannya juga ke Universal di Singapura. Nah, Universal itu juga tempat syutingnya Harry Potter ini. Iya, Pak. Di mana ini beneran? Di Jepang. Di Jepang. Oh, begitu ya. Bagus sana bisa ada kayak roller coaster sing apa namanya tuh keliak-keliu. Yang Itu temanya belok-belok Harry itu loh, Potter. Pak. Jadi Oh, kayak iya. berkeliak-keliuk di dunia sihir gitu. Cukup menginspirasi ya. Kok bisa kamu terinspirasi dari Harry Potter tuh ngapain gitu loh ya? Ya karena literasi. Karena kan temanya kan literasi. sekolah ya Bapak. Kan di Harry Potter tuh juga kayak sekolah sihir gitu Bapak. Oh gitu. Jadi ya kayak kita tuh terinspirasi gimana kalau kita bikin stand kayak sekolah tapi seolah-olah sekolahnya sekolah sihir gitu. Kayak bagus. gitu Pak. Loh, kira-kira kamu kenal nggak siapa yang nulis Harry Potter? J.K. Rowling. Itu backgroundnya apa? Bagaimana tahu? Jadi awalnya nih Harry Potter itu kan sampai 7 buku tuh ceritanya gimana. Jadi pertamanya itu J.K. Rowling tuh ngirim naskah ke beberapa penerbit tuh nggak diterima gitu loh. Kayak apa sih ini kok kayak gini, apa aneh banget kok Harry Potter Iya. ini, apa sihir-sihir kayak gitu. Sampai dia ditolak di 15 penerbit Wow. gitu. Sampai akhirnya di penerbit terakhir tuh dia apa namanya ngajuin ke yang langsung gede namanya London Press. Itu dipunyanya London. Wah. Di tempatnya Inggris itu. Jadi punya kotanya ini dia tuh punya penerbitan gitu. Iya, Bagus iya, ya, harusnya bisa dikembang di Indonesia itu kan. Terus habis Usul. itu nanti Insya Allah ya Allah amin. Terus habis itu akhirnya Harry Potter ini diterima, habis itu diterbitin di buku pertama. Ternyata buku pertama ini laris banget, laris manis sampai diterbitin ada 6 buku seri Harry Potter. Terus habis Itu terbit satu terbit satu lagi dari sampai masanya tuh dari 92 sampai 97 kalau nggak salah. Jadi dalam 5 tahun tuh ada 6 buku. Dan Wow. itu tebel-tebel banget bukunya. Iya, betul. Terus habis itu
Akhirnya di tahun 2000 itu ada yang mau mengadaptasi Harry Potter ini jadi sebuah film gitu. Itu Universal Studios juga yang bikin Harry Potter sampai akhirnya ada 7 film karena yang di buku ke-6 itu dibagi 2 kayak ininya. Soalnya panjang gitu kan, yang paling ceritanya terlalu panjang. Ada paling panjang. Terus ya udah Harry Potter ini masih berlanjut sampai sekarang sebenarnya. Masih ada teaternya dan kayak masih aktif tempat-tempat wisatanya gitu, masih banyak juga. Ada Harry Potter yang buku ke-7 juga, dia tuh buku ke-8 ya. Buku ke-7. Dia nyeritain tentang udah anaknya gitu. Jadi udah regenerasi. Jadi dari yang bapaknya kecil sekarang ada anaknya lagi masuk sekolah yang sama-sama Harry Potter gitu. Kira-kira usia penulis berapa itu? Kalau J.K. Rowling itu pas waktu nulis kayaknya tuh udah 20-an, udah 26-an. Soalnya dia punya anak pas menulis. Pas nulis usia berapa? Penulis yang J.K. Rowling sekarang. Mungkin 50-an. Oh ya. Oh. Udah tua soalnya. Ya, kalau segitu seusia saya. Oh 50. iya sama. Berarti aku ya? Kok bisa sama dunia gitu ya? Itu berarti ininya, bejonya itu. Oh, Pak Bejo sampai ke sana. Alah, wong Jawa tekan kono. Nggih. Sekarang ini adalah penulis luar negeri putri, ya ta, yang tenar. Sekarang tahu nggak penulis Indonesia yang tenar? Putri, ayo penulis. Laila S. Chudori. Oh, kisahnya apa itu? Ini. Laut bercerita. Maksud? Laut bercerita. Bagus. Bagus, penculikan aktivis 1997. Pokoknya zamannya Pak Soeharto. Loh kok kamu kok bisa tahu itu ceritanya gimana? Itu soalnya banyak kan gara-gara banyak yang baca bukunya ya Bapak. Viral juga, viral. Jadi dia semuanya tuh menceritakan dan ceritanya tuh sama gitu loh Pak. Kalau semisal di novel ini tuh menceritakan di waktu masanya Soeharto tuh kayak gini. Nah, itu kayak diibaratkan dalam bentuk novel kayak gitu Bapak. Itu novel salah satu yang apa jenis apa namanya? Laila S. Chudori. Orang mana ya? Orang kurang tahu tapi orang Indonesia. Iya. Siapa lagi penulis putri yang lain? Siapa? Tahu siapa lagi? Aku Novelin Naika. Namanya udah Novelin. Oh iya. Enggak ya. Kebanyakan kalau yang tahu tuh yang cowok-cowok kayak Terelie, Pak Andrea Hirata, Pak Sapardi, Joko Darmono, Hairul Anwar. Kan udah kuno, yang sekarang aja. Siapa ya? Yang baru. Ya udahlah, jangan dipikirin. Kemudian sekarang penulis biografi siapa orang Indonesia yang paling aktif penulis biografi? Tadi sana ada penulis biografi yang punya 3 serangga itu, ada itu sana. Siapa itu? Itu yang Bapak Abdullah. Iya, sama Ibu siapa? Ibu Aminah. Iya. Kemudian yang saya tanyakan penulis Indonesia yang aktif. Putri, penulis biografi. Searching. Ayo, Searching siapa? boleh, searching. Boleh, siapa coba? Nyari dulu. Sukanya kalau di Asalam itu baca novel karena hiburan. Oh gitu. Tapi juga suka baca buku yang lain sih. Nah, ini yang menarik itu orang Indonesia itu punya seorang ibu-ibu yang konsen pada bidang autobiografi. Ada gitu. Autobiografi. Biografi. Ibu siapa ini? Bu Dadra Eva. Namanya A depan sendiri. Itu karyanya sangat banyak. Saya sudah mengoleksi buku itu, karya dia. Huruf terakhirnya apa? Nasution. Apa ya? Siapa ya? Biografinya itu biografi tokoh. Tokoh penting. Banyak. Contohnya biografi menurut tentang Kris Dayanti ada, kemudian tentang Bapak Soeharto ada, gitu. Ibu itu juga ditulis oleh beliau juga. Aminah. Iya ada, gitu. Penulis gitu. itu sejenis Air Mata Asalam. Penulis sejarahnya Air Mata Asalam. Oh, kok ngono terlalu khusus. Penulis terkenal putri biografi. aktif ngono. Ya. Biografi. Putri aktif biografi. Sapa? Produktif atau aktif ya, produktif gitu. Ayu Utami. Ya kan Terus Dewi Lestari. terus ini siapa kok. lagi? Terus Asma Nadia. terus tuh ini Leila nih. Oh, kok enggak ada ada. Pak. Albertine Endah. Iya betul. Bukan. Nah, Bertin Indah itu saya punya bukunya tuh 5 ada 5. karya dia khusus dia karena penasaran kenapa kok ceweknya aktif sekali ya, karyanya apa saja.
bukunya tebel-tebel seperti itu ibu itu sekandel sekentik. Oh iya ada. Nah, Albertin Indah itu silakan anak-anak ini ya teman-teman musuh menelusuri itu. Oh iya. Membuat karya kita nyeritaknya guru-gurumu sakmene mbok ceritakake kabeh. Bagus itu. Assalam juga udah bikin. Apa itu? Ini ada Oh, buku karya anak Assalam Bapak. terbitin juga ini. Mau ngambil nggak apa-apa? Ini? Ini karya siswa SMA Wow, Assalam. keren. Jadi cerpen kalau misal lagi liburan tuh kita disuruh nulis. Ya bagus Nanti itu. yang bagus-bagus nanti dipilih habis itu Diterbitkan. Ini penerbitnya siapa? Di mana? buku litera. Ini Mm-mm. apa? Alfabeta Indonesia. Ini Oh. kebetulan guru bahasa Indonesia kita tuh punya kenalan dari penerbitnya gitu, makanya kenapa bisa diterbitkan. Oh gitu. Ini yang untuk kenangan saya yang mana nih? Mau ambil nggak? Boleh, Dua-duanya boleh, boleh. Bapak. Terima Nggak kasih. apa-apa, Keren. Iya, bagus. Ya itu memang harus begitu. Kita walaupun menulis itu sekarang ada banyak media ya. Kalau dulu pasti buku. Sekarang bisa jadi e-book. E-book iya, Kemudian Pak. di-download harus bayar. Pada mawon ya ta. Nah, Iya, gitu. tapi biasanya Lah, kok kan banyak-banyak. Ini bisa diceritakan ini. Majalah. Heeh. Kalau ini majalah dari Pak. SMA. Mm-mm. Ini namanya tuh Smart Magazine, itu ambil statement tuh. Banyak sih sebenarnya. Keren itu ya. Nih, jadi tuh ini ya Setiap tahun, majalah-majalah. Bapak, kita Ini menerbitkan setiap tahun menerbitkan ini. majalah Bapak. Ini kayak Wow. artikel-artikel utamanya ya. Bagus kita ya. punya. Oh, bagus. Ini dari zaman kapan ini? Sik, Udah sik. lama Ini sekali. punya ini. belum punya penerbitan sendiri ya? Belum. Kalau biasanya kalau majalah ini kita terbitinnya kalau nggak di yang dekat-dekat sini di 3 Serangkai. Tiga Serangkai gitu. juga kadang fasilitasin untuk terbitnya, apalagi kalau yang kan ada ini kan majalah dari unit, ada yang dari pondok. Dari pondok itu pasti diterbitkan sama 3 Serangkai itu, dicetak dan diterbitkan. Iya. Wah, bagus, Ini bagus. udah dari tahun lama ini. Wow. Iya. Ini udah banyak, setiap tahun ngeluarin pasti. Setiap tahun ngeluarin dan pasti temanya tuh berbeda-beda Pak. Beda-beda. Nanti kayak mungkin ada yang membahas globalisasi, ada yang membahas kayak pentingnya literasi bagi Gen Z lah, inilah Wah, jadi ya cocok membahasnya itu variasi gitu Pak.